Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu buka semakin dekat, di pantai Padang duduk menanti. Kalau salam tadi jawab semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Wali Kota Padang beserta seluruh jajaran beliau yang hadir, dan juga yang kita hormati Kepala BNI Pak Roni. Saya bukan pantun buat beliau. Kepala BNI bernama Roni, penyanyi rocker dari Padang. Masih muda, banyak kreasi. Semoga BNI maju mendatang. Amin. BNI buat acara ngabuburit sambil dakwah juga promosi. BNI ajak nabung dan ambil kredit. IPB pun diajak berpartisipasi. Selamat kepada BNI. Kemudian Pak Puji dari BI. Kemudian juga seluruh jajaran BNI yang saya hormati dan hadirin semua yang berbahagia. Saya mungkin langsung saja permintaan dari BNI untuk menyampaikan tausiah. Mungkin layak di sini Pak Mahyadi yang memberikan tausiah. Tapi udah di booking oleh BNI. Lengkap sudah, saya hari ini hadir jadi penceramah juga. Nanti ditodong jadi penyanyi juga. Dan bahkan jadi drummer juga. Mudah-mudahan berkesan dan punya nilai kebaikan buat kita semuanya. Judul yang saya akan sampaikan adalah mengenai mengeluh atau keluh kesah. Jadi Bapak Ibu, tanpa disadari kegagalan kita itu karena kita sendiri. Kegagalan apapun ulah kita. Kita yang menciptakan sebuah kegagalan. Pak Roni Kanwil BNI memegang 4 provinsi ya Pak Roni ya. Tadi ditanya, sibuk Pak? Enggak katanya. Itu menunjukkan Pak Roni ini manusia tanpa keluh kesah. Kita beri applause buat beliau. Dengan usia muda, sukses memimpin BNI. Dan itulah kunci kesuksesan. Walaupun kita manusia seringkali mengeluh dan seringkali mengucapkan keluh kesah. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 hingga 23 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Wa idza massahul khairu manu'a. Illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun. Shadaqallahu adzim. Allah telah menyitir, menyebutkan memang manusia itu diciptakan suka mengeluh. Kalau ditimpa kesusahan berkeluh kesah. Kalau mendapatkan kebaikan jadi kikir. Nah, memang ada ujungnya kecuali orang yang sholat. Bapak Ibu, contoh yang sederhana. Cuaca panas. Ada bertiga orang sama-sama naik mobil angkot. Yang satu katanya onde ari angek bana. Itu berarti dia sudah mengeluh. Akibatnya orang yang mengeluh tadi nggak bisa konsentrasi. Turun dari angkot masuk kantor marah-marah. Kerjanya nggak fokus. Akhirnya gagal, tidak berprestasi. Gara-gara dia yang menciptakan. Gara-gara cuaca panas dia mengeluh. Tapi teman yang lain di angkot tadi, ketika panasnya sama-sama dirasakan, dia nggak mengeluh. Bahkan dia bilang, Alhamdulillah, lai ange ari kiniko. Dengan ucapan Alhamdulillah, dia praktis tidak mengeluh. Pulang dari angkot, masuk kantor, bisa fokus kinerja tanpa beban, enak kerjanya, berprestasi, tidak ada yang dipikirkan.
Orang yang mengeluh tadi Nyo ciptakan, sendiri mengeluh sehingga dia jadi pikiran. Akibatnya gagal kerjanya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, suasana yang sama bisa ditanggapi, dipersepsi oleh kita berbeda. Oleh karena itu janganlah menanggapinya dengan keluh kesah, tapi tanggapilah dengan rasa syukur pada Allah. Dalam beberapa hadis Nabi juga disebutkan bahwasanya orang mukmin itu semuanya dalam keadaan baik. Ketika dia mendapatkan kebaikan dia bersyukur, ketika dia mendapatkan keburukan dia bersabar. Dan tentunya sabar dan syukur ini bagian dari kehidupan kita. Dan Allah juga memberikan janji, lain syakartum la azidannakum wa lain kafatum inna azabila syadid. Jadi dengan bersyukur tidak keluh kesah, kita malah ditambah nikmat dari Allah. Sehingga keluh kesah dan juga kegagalan kita yang menciptakan sendiri. Dalam surat yang lain juga disebutkan surat Yusuf. Qala innama ashku bathi wa husni ilallah wa'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ini cerita mengenai Nabi Yakub. Sungguhnya hanya kepada Allah lah kita serahkan keluh kesah. Jadi kita tidak perlu situasi apapun yang terjadi, kita tidak perlu keluh kesah. Kita hadapi dan serahkan semuanya kepada Allah. Ada satu hadis yang mungkin cukup bagus, yang kita bisa jadikan pedoman. Rasulullah bersabda, unzuru ilaman asfala minkum, wala tanzuru ilaman huwa fauqakum, fahuwa ajdaru alla tuzdaru nikmatullahi alaikum. Hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, lihatlah orang yang berada di bawahmu dan janganlah lihat orang yang berada di atasmu. Karena dengan demikian kamu akan meremehkan nikmat Allah. Bapak Ibu, kadang awak mencari orang di atas awak, sehingga cemburu, akhirnya kita berkeluh kesah. Padahal di bawah kita banyak yang lebih susah. Harusnya kita jangan lihat ke atas, tapi lihat ke bawah. Lihat ke atas boleh untuk memotivasi kita. Untuk bekerja itu silahkan. Tapi keluh kesah, kita yang rugi sendiri. Misalnya, kita berjalan naik motor, melihat orang yang melewati kita dengan mobil. Ondai ambon naik Honda, ange hujan, orang naik oto ndak hujan. Lihat orang yang punya mobil, berkeluh kesah dia punya motor. Orang tersebut kalau dia pun punya mobil, ketika dia mengendarai, apa kata dia? Onde oto second, cari orang oto ranca, bagus lama, berkeluh kesah lagi. Pada ketika dia mau punya motor, coba lihat yang di bawah. Orang berjalan kaki ndak punya motor, orang bersepeda ndak punya motor. Panas-panas, tentu kalau kita lihat yang di bawah, kita akan mensyukuri nikmat. Alhamdulillah, kita sudah mendapatkan kebaikan dari apa yang kita miliki. Ada motor, orang lain tidak punya motor. Ada seorang pengangguran, keluh kesah juga setiap hari, tidak dapat kerajo. Ketika dapat kerajo, keluh kesah juga, aku gaji cuma sekian. Dia gaji banyak, keluh kesah juga, manga jabatan tidak dapat. Terus begini, kapan senangnya? Lihatlah yang di bawah, kata Rasulullah SAW, maka insya Allah kita akan tidak keluh kesah. Dan kita akan sukses, dan kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Semoga kita hamba-hamba Allah yang tidak termasuk orang yang berkeluh kesah. Tentu seperti tadi disebutkan dalam surah Al-Ma'arij, mari kita mantapkan sholat kita. Tidak hanya mengamalkan, tapi menegakkan sholat dalam kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bisa bermakna buat saya dan kita semua. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.